Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Yang pertama, tetap kita memiliki fokus kepada Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-2a berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tetap fokus. Dengan kita memfokuskan diri kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan menghentikan hidup kita untuk terus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, itu tidak akan membuat kita berhenti bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Mata kita, kehidupan kita berfokus kepada Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-2b. Yang memimpin kita di dalam iman. Yang memimpin kita di dalam iman. Siapakah yang memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari hari-hari ini? Siapakah yang memimpin kehidupan kita? Apakah kita membawa kehidupan kita dipimpin oleh rasa bersalah? Apakah kita membawa kehidupan kita dipimpin untuk kita terus bergerak di dalam dosa? Nah, saya membaca satu buku, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Rick Warren pernah mengatakan bahwa manusia tanpa sesuatu tujuan adalah ibarat kapal tanpa kemudi. Ini yang dikatakan oleh Rick Warren, dan memang benar. Kalau kita tidak memiliki tujuan, ibarat hidup kita tanpa kemudi, tidak ada yang mengarahkan kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan setiap orang seharusnya digerakkan oleh tujuan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hidup kita harus memiliki tujuannya. Dan tujuan kita yang pastinya harus adalah Yesus. Yang menjadi tujuan kita adalah Yesus. Yang menjadi kemudi dalam kehidupan kita harusnya Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan yang lain. Karena kalau tujuan kita Yesus, maka kehidupan kita Yesuslah yang akan kendalikan. Yesuslah yang akan menjadi jurumudi, yang akan menghantarkan kehidupan kita menuju janji-janji Allah. Kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalami yang namanya keberhasilan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini yang ayat yang ke-2c. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kita harus tekun. Penulis kitab Ibrani menasihati kita supaya kita tekun memikul salib. Salib ini berbicara tentang penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan di dalam kehidupan kita menghadapi penderitaan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan terus maju dalam kita mengikutinya. Melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Kembali Ibrani 12 ayat yang ke-2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melangkah maju. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Rasul Paulus telah mengalami penderitaan yang hebat. Penderitaan yang hebat yang dia alami. Namun Paulus berkata di salah satu suratnya, yaitu kami tidak tawar hati. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia tidak tawar hati. Bagaimana Paulus dapat mengatakan hal ini? Dan bagaimana Paulus dapat bertahan dalam dia melayani Tuhan dengan pencobaan penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya? Paulus memiliki pandangan yang benar kepada Yesus saat ia memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Ketika kehidupan Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dan Paulus mengalami dan dia memiliki kehidupan yang baru. Satu hal yang dia pegang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia memiliki mata yang menuju kepada Tuhan Yesus. Matanya tertuju memfokuskan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak memfokuskan dirinya kepada hal yang lain. Dan dia berkata bahwa kami tidak tawar hati. Karena apa? Karena dia memiliki kehidupan yang baru dan dia bawa Yesus di dalamnya. Dan dia terus bergerak maju dengan kehidupan yang